Oke, jadi bagaimana episode kedua dari serialnya Shadow Garden untuk season keduanya itu sendiri? Seru banget gitu kan. Ya, jadi episode kedua dari serialnya Shadow Garden untuk season keduanya itu sendiri dibuka dengan penampilan dari masa lalunya dari White Diamond, dimana dia itu suka yang nama itu berburu gitu kan. Berburu orang-orang lemah untuk dihabisi dan ditebas satu persatu. Namun sekarang saat dia itu mencoba untuk melawan si pemimpin dari Menara Crimson itu sendiri, yaitu si vampir Crimson, dia malah jadi budak karena kalah sama si Crimson itu sendiri. Dan pada episode keduanya kali ini itu sendiri kita juga dilihatin bagaimana Shadow itu ikut join ya di pertarungan antara si Yukime dan juga Juggernaut untuk membasmi para vampir-vampir ataupun gol-gol yang ada di sana. Ya, jadi saat si Shadow ini tuh muncul gitu kan, Juggernaut juga mempertanyakan kenapa Shadow ada di sana gitu kan, tapi dia nggak peduli dan dia itu pingin yang namanya itu ya berburu vampir lah di Menara Crimson tersebut. Dan Yukime juga berterima kasih karena Shadow sebelumnya sempat yang namanya itu menyelamatkan orang-orang dirinya gitu kan di rumah bordirnya si Yukime, dan akhirnya Yukime juga masuk ke dalam Menara Crimson tersebut. Ya, di sini White Diamond itu ya sulit lah untuk yang namanya itu mencoba mencegat si Juggernaut dan juga si Yukime, karena mereka berdua itu adalah orang kuat yang tidak mungkin dikalahkan sama si White Diamond itu sendiri. Dan saat dia itu mengincar Shadow, ya dia cosplay jadi Kiko gitu kan, jadi Gojo Satoru gitu kan, yang badannya itu terbelah-belah gitu. Nah, pada episode kedua ini tuh juga gitu kan dilihatin juga kita di sini ternyata si Mary dan si Claire itu sempat nyasar ya ke suatu perpustakaan gitu kan, dan bertemu sama si Beta itu sendiri, dimana Beta di situ itu juga bareng sama anggota Shadow Garden yang baru lah gitu kan, ada number 664, 665 dan juga 666 yang merupakan Rose Oriana itu sendiri, dimana di sini Beta nggak bisa yang namanya itu menghabisi orang yang melihat mereka di sana. Ya, dalam aturan Shadow Garden itu sendiri, Beta harusnya itu menghabisi saksi mata yang terlibat di dalam ya misinya mereka ataupun ya urusan mereka saat mencari informasi dan juga melakukan yang namanya itu penyusupan. Tapi di sini karena yang ditemui sama Beta adalah si Claire itu sendiri, yaitu kakak dari si Cid yang merupakan ya tuannya sendiri, jadi dia nggak bisa ngabisin Claire di sana. Ya, ini adalah mungkin pengecualian di organisasi Shadow Garden itu sendiri ya. Kalau Beta ngapa-ngapain Claire mah bisa marah ya Tuan Shadow gitu kan. Dan berhubung ada Mary di sana, ya si Beta ini tuh ngerosting Mary lah gitu kan, yang ternyata Mary ini tuh adalah vampir juga, yang ternyata adalah temannya dari si Elizabeth di 1000 tahun yang lalu. Ya, di sini Beta itu melepaskan Mary dan Claire ya agar mereka itu ya anggap aja tuh tidak saling berhubungan lah gitu kan. Ya, si Beta dengan urusannya sendiri dan juga Mary dan Claire dengan urusannya sendiri masing-masing. Jadi nggak ada hal yang perlu mereka perdebatkan lebih panjang, dan akhirnya Beta mengizinkan si Mary dan Claire itu pergi untuk ya melakukan urusan mereka lah, mencari si Ratu Dara itu sendiri. Karena tujuan dan misinya Beta di sini tuh cuman ngumpulin informasi aja. Urusan si Ratu Dara itu bakalan diurusin sama si Shadow langsung gitu kan. Nah, singkat cerita di sini ya si Claire itu sedikit ragu lah terhadap si Mary itu sendiri gitu kan, seperti ada sesuatu yang disembunyikan sama si Mary. Sampai pada akhirnya ya mereka tuh diserang lah sama si Juggernaut gitu kan. Sebelumnya mereka juga lihat waktu Juggernaut itu menyerang para vampir yang ada di dalam Menara Crimson dengan sangat brutal banget gitu kan. Sampai-sampai Mary itu berkata bahwa dia nggak mungkin yang namanya itu berani melawan si Juggernaut, karena ya lebih baik menghindar lah daripada mereka jadi korban juga. Tapi ternyata si Juggernaut ini tuh benar-benar jago banget, dia bisa mengetahui posisinya dari si Mary dan juga Claire dan akhirnya menyerang mereka. Ya, di sini ternyata Mary mengalami luka yang cukup berat banget dan cukup kronis banget gitu kan, sedangkan si Claire itu sendiri kena tonjok lagi mukanya. Dan saat Claire itu berkata bahwa ya ini adalah kali kedua mukanya itu ditonjok, dan kalau kalian lupa yang pertama kali nonjoknya si Claire itu adalah si penjahat yang pernah nyulik si Claire itu sendiri waktu di episode keduanya. Jadi kalau kalian ingat di episode kedua season satunya itu Claire diculik dan mukanya ditendang, nah itu kali pertama. Kali keduanya sekarang sama si Juggernaut gitu kan. Tapi uniknya di sini tubuhnya Claire itu benar-benar kuat banget ya, bisa menahan serangan seperti itu gitu kan, serangan yang sangat kuat banget dari si Juggernaut. So singkat cerita, karena Mary ini tuh bener-bener udah kronis banget gitu kan, udah parah banget, tubuhnya juga udah ada yang hilang. Akhirnya dia mau tidak mau meminta darah dari si Claire itu sendiri yang ada di mulutnya, dan akhirnya ya Mary menunjukkan identitas aslinya sebagai seorang dari ras vampir itu sendiri, dimana di sini dengan menginum darah yang cukup sedikit banget jumlahnya, dia bisa memaksimalkan dan meningkatkan kemampuan bertarungnya. Bahkan dia juga bisa mencoba untuk menyerang balik si Juggernaut, walaupun sebenarnya Juggernaut di sini jauh lebih kuat daripada si Mary itu sendiri. Ya, di sini hampir aja Juggernaut itu menghabisi Claire ya, sampai pada akhirnya si Cid datang tanpa sengaja dan akhirnya menendang Juggernaut keluar dari Menara Crimson dengan sangat mudahnya. Ya, ini sebenarnya hanyalah
kebetulan semata di mana ya Shadow tiba-tiba aja itu datang dan bertemu sama si Juggernaut yang tiba-tiba aja itu ada di hadapannya. Ya ini adalah kesalahpahaman yang akhirnya menyelamatkan nyawanya si Mary dan Claire dari sosok seorang Juggernaut itu sendiri. So singkat cerita di sini Mary mulai menceritakan ya mengenai dirinya dan juga si Ratu Dara, mengenai orang yang sangat dia hormati. Ya, jadi 1000 tahun yang lalu itu mengenai ras vampir yang berkuasa ya, yang berada di bumi dan akhirnya mereka harus tunduk dengan ya predator terkuat lah di bumi ini itu sendiri, apalagi kalau bukan manusia gitu kan. Yang mana manusia akhirnya berhasil mengalahkan ras vampir dan mengetahui kelemahan mereka, yaitu sinar matahari dan juga yang namanya itu menyerang jantung dari para vampir itu sendiri. Tapi ada yang berbeda di sini, dimana seingatku waktu aku ngebaca light novelnya dan juga manganya, setauku tuh ya kelemahan dari vampir itu ya tetap sama gitu kan, yaitu yang namanya itu sinar matahari dan juga jantungnya ditusuk. Tapi di sini ternyata Mary itu memberitahu kepada Claire bahwa ras vampir itu telah yang namanya itu mengalami evolusi gitu kan, dimana para ras vampir ini tuh berhasil meninggalkan kebiasaan mereka itu untuk meminum darah dan akhirnya bisa hidup di bawah terik sinar matahari yang cukup panas banget lah secara langsung gitu kan. Tapi hanya satu yang tidak bisa berevolusi, yaitu si Elizabeth itu sendiri yang diduga mengalami kerasukan iblis Diabolos. So di sini juga si Claire juga berkata bahwa sebenarnya dia juga merasa bahwa dia juga mengalami yang namanya itu kerasukan. Tapi tenang aja, karena sebenarnya jauh-jauh sebelum ya si Claire ini tuh menyadari bahwa dia itu memiliki yang namanya itu penyakit kerasukan iblis Diabolos gitu kan, ternyata si Cid ini tuh sudah menyembuhkan si kakaknya tersebut. Ya jadi di sini tuh si Claire ini tuh ya hampir samalah, mirip-mirip kan, statusnya sama kayak Seven Hades yang disembuhkan secara menyeluruh ya oleh si Cid itu sendiri ataupun Shadow itu sendiri. So aku nggak tahu apa ada yang salah di episode kedua ini, atau mungkin ada yang salah dengan aplikasi Beastationku, tempat nonton anime yang biasa aku tonton, tapi ternyata ada gap yang cukup aneh banget antara pernyataannya di si Mary sama si Claire yang tiba-tiba aja tuh dipotong dan ada adegannya cheat di situ. Dan aku nggak tahu ya ini apakah kesalahan dari aplikasiku atau mungkin emang episodenya agak aneh gitu kan, di situ apa ada kesalahan. Nah singkat cerita, Cheat akhirnya menemukan tempat yang namanya itu ya barang-barang yang disimpan sama orang-orang dulu gitu kan, vampir-vampir dulu, yaitu mengenai koin emas, terus barang-barang berharga dan satu buah lukisan yang cukup aneh banget. Dan itu adalah lukisan yang ya modern banget lah harusnya di zamannya si Cid itu sendiri gitu kan. Nah di sini Cid akhirnya mencoba untuk ya mengimplementasikan body suit slimnya itu mirip-mirip kayak kemampuannya dari si Epsilon itu sendiri, yang mana Epsilon itu kan menggunakan body suit slimnya itu dengan kontrol penuh untuk bisa menciptakan opainya gitu kan. Di sini Cid juga mencoba untuk menciptakan sesuatu mirip seperti itu, dan dia itu menciptakan ya kantong besar yang bisa yang namanya itu menelan semua koin-koin yang ada di sana agar bisa dibawa pulang lah sama si Cid itu tuh untuk dana pensiun selama 300 tahun nantinya gitu kan. So akhirnya di sini Cid mencoba untuk yang namanya itu ya merubah gaya bertarungnya ya, dimana di sini selama ini tuh dia tuh berpikir bahwa dia selalu saja datang terlambat gitu kan, ala-ala pahlawan yang datang terlambat gitu kan. Tapi kali ini tuh dia pengen yang namanya itu melawan musuhnya ataupun bosnya itu sendiri, boss fightingnya itu sendiri dengan sangat cepat dan tidak terlambat. Dan akhirnya dia menuju ke puncak menara Crimson, dimana di sana Crimson sedang mencoba untuk membangkitkan si Ratu Dara Elizabeth. Dan kocaknya di sini Cid tiba-tiba aja datang langsung ngulti gitu kan, langsung diulti si Crimson, belum lagi selesai mengucapkan kalimatnya dan si Crimson udah tewas aja gitu kan. So ini benar-benar kocak abis gitu kan, aku aja pas lihatnya tuh kayak wah kocak asli gitu kan, datang-datang langsung multi gitu. So ini benar-benar menarik banget, bahkan di episode keduanya ini saja sendiri Cid masih aja ngulangin kata-kata yang dia copy dari si Mary itu sendiri saat mereka tuh bertemu. Emang rada-rada aneh lah gitu kan. Tapi yang menariknya nanti di episode 3-nya kita bakal lihat langsung pertarungan antara si Cid melawan si Ratu Dara Elizabeth ya. Tapi sebelumnya itu nanti kita juga bakal lihat yang namanya itu pertarungan antara si Claire dan juga Mary dan juga kelompoknya dari Beta melawan si Ratu Dara Elizabeth gitu kan, yang ternyata tuh kerasukan iblis Diabolos. Sebelum nantinya final fighting itu memperlihatkan bagaimana pertarungan antara si Cid dan juga si Elizabeth-nya itu sendiri sebagai final untuk pertarungan di arc kali ini. Ya emang bakalan cepat banget karena memang ini bakalan ngejar yang namanya itu 1,5 volume, bakalan cepat banget nanti proses ataupun alur ceritanya. Jadi jangan heran lah kalau banyak bagian-bagian yang dipersingkat ataupun mungkin ada yang hilang dan mungkin tidak sesuai dengan apa yang ada di light novelnya itu sendiri, karena memang ini ngebut banget kayak episode satunya kemarin.
So jadi itu aja lah dulu mengenai video kali ini. Bagaimana menurut kalian nih episode ke 2 ya dari Serialnya Shadow Garden untuk season keduanya itu sendiri. Jadi ya itu aja lah dulu mengenai review singkat dari diriku, ataupun mungkin bisa dibilang tuh aku cuma menceritakan kembali ya apa yang ada pada episode keduanya itu sendiri. So akhir kata itu aja lah dulu mengenai video kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani.